Titipan rahasia Putin untuk Indonesia di KTT ASEAN. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membahas sejumlah hal penting pada KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Dilansir dari TASS, Lavrov tiba di Jakarta pada Rabu 6 September 2023 dan telah mengadakan beberapa pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Rusia tersebut membawa misi penting yang diemban melalui perintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menyampaikan pesan itu saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi di KTT ASEAN. Menurut Kementerian Luar Negeri, Rusia menganggap penting untuk membahas tantangan yang dihadapi kawasan Asia Pasifik saat ini. Selama acara tersebut, kami percaya bahwa penting untuk membahas tantangan yang dihadapi kawasan Asia Pasifik. Khususnya kami bermaksud untuk menarik perhatian terhadap resiko memburuknya situasi militer dan politik di kawasan Asia Pasifik, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Dikatakan ada kebutuhan untuk melakukan pembicaraan substantif mengenai menjaga stabilitas arsitektur ASEAN sentris yang sedang menghadapi tekanan serius dari platform blok alternatif. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memegang peranan penting dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN tahun 2023 yang diadakan di Jakarta. Dilansir dari TASS, kedatangan Lavrov ke Jakarta pada tanggal 6 September 2023 menandai salah satu momen penting dalam diplomasi regional. Lavrov membawa pesan khusus yang diemban melalui perintah Presiden Rusia Vladimir Putin, menyoroti pentingnya kerjasama dan hubungan dengan negara-negara ASEAN. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ada beberapa isu yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks kawasan Asia Pasifik saat ini. Terutama ada kekhawatiran tentang potensi memburuknya situasi militer dan politik di wilayah Asia Pasifik. Kehadiran Lavrov di KTT ASEAN bertujuan untuk menyoroti dan membahas tantangan ini secara substansial. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya menjaga stabilitas dalam kerangka arsitektur ASEAN yang tengah menghadapi tekanan serius dari platform blok alternatif. Pertemuan bilateral antara Lavrov dan Presiden Joko Widodo yang juga berlangsung selama KTT ASEAN adalah momen penting dalam diplomasi antara Rusia dan Indonesia. Dalam pertemuan ini, Lavrov menyampaikan pesan dan pesan rahasia yang dibawanya dari Presiden Putin. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi Rusia terhadap kerjasama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Penting untuk mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu anggota kunci dalam ASEAN dan memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi regional. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia, Rusia berusaha memperkuat kedudukannya dalam hubungan dengan ASEAN secara keseluruhan. Pertemuan Lavrov dengan Presiden Jokowi juga merupakan wujud dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik yang semakin kompleks. Keberhasilan upaya diplomatik ini akan berdampak positif pada kawasan ini dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapinya. Selama KTT ASEAN tahun 2023, peran Lavrov dan pesan yang dibawanya dari Putin menjadi salah satu elemen penting dalam diplomasi regional. Mereka menekankan pentingnya kerjasama, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik yang strategis. Semua pihak berharap bahwa upaya ini akan membawa manfaat nyata bagi kawasan ini dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapinya. Selain itu, Rusia juga mengusulkan untuk memasukkan isu-isu perkembangan gerakan relawan ke dalam agenda KTT tersebut. Kami melihat prospek untuk memperkuat hubungan sosial dan kemanusiaan di kawasan ini, serta memperluas kontak antar masyarakat dalam fenomena tanggung jawab sipil yang berkembang secara dinamis. KTT Asia Timur Sayap Barat, meskipun ASEAN mendukung inisiatif Rusia, masih berupaya untuk menghalanginya, kata kementerian tersebut. Laporan tersebut dari Klub Diskusi Internasional Valdai mencatat bahwa sebagian besar negara Asia berencana untuk mengembangkan hubungan dengan Moskow, meskipun ada tekanan dari Barat dan situasi dunia yang bergejolak. Bahkan sekutu tradisional Amerika Serikat di kawasan ini, Jepang dan Korea Selatan, tidak mungkin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Rusia. Demikian pendapat para ahli. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko mencatat bahwa Jepang dan Korea Selatan berusaha untuk membedakan antara bisnis dan politik, serta menjaga hubungan bisnis dengan Rusia sejauh yang mereka bisa. Rusia berkomitmen untuk memperkuat sistem hubungan antar negara di kawasan, termasuk melalui konsolidasi upaya format ASEAN dan regional Eurasia, seperti Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO dan Uni Ekonomi Eurasia atau EAEU, tegas Kementerian Luar Negeri Rusia.